Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita semua dapat mengikuti ngaji Ghorib Muskilat bersama saya. Salawat ma'asalam semoga tetap pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Nah, di sini sebelum saya memulai ngaji Ghorib Muskilat, saya akan perkenalan dulu karena di sini ada adik-adik kelas kita, adik kelas 7 yang pasti mereka bertanya-tanya siapa itu yang di video. Nah, jadi di sini saya akan perkenalan dulu. Nama saya Budian Naili Saadah. Kalian bisa panggil saya dengan Budian. Rumahnya dari Sukosono. Mungkin cukup perkenalan dari saya. Misalkan ada yang mau ditanyakan, bisa japri secara langsung atau menghubungi saya, nggih. Nah, di sini saat-saat pandemi seperti ini pasti banyak yang mengeluh. Bu, saya nggak paham sama pelajarannya, Bu. Bu, saya pengen masuk sekolah, Bu. Banyak banget yang seperti itu bilang ke saya. Nah, kita memang sedang dalam keadaan pandemi corona, tapi kita nggak bisa menyalahkan keadaan itu. Siapa sih yang mau kena virus? Nggak ada kan, semuanya pasti pengen sehat-sehat, pengen melakukan aktivitas secara normal, pengen bareng sama teman, pengen main sama teman, pengen belajar bareng. Pasti sekarang yang ada di benak kalian itu, ya kan? Nah, tapi kita bisa berkompromi dengan keadaan. Mantapkan hati kalian, niatkan apa tujuan kalian dari awal. Belajar dimanapun itu, baik di rumah, di sekolah, di pondok. Kalau kalian sudah memantapkan hati, pasti dimanapun itu ya tetap bisa, ya kan? Nah, jadi kami harap pengasuh, Pak Yai, Bu Nyai, Pak Nasikon, kemudian Pak Dikin dan semua pembina yang ada di IPS Al Mubarok berharap kalian selalu semangat, tambah rajin ngajinya, tambah rajin ibadahnya, sholatnya tepat waktu, murojaahnya sering. Nah, kami berharap seperti itu. Jadi tidak ada alasan di rumah males-malesan, ya. Semuanya semoga tambah rajin dan tambah semangat. Nah, sebelumnya di sini Budian akan mengampu Ghorib Muskilat dengan kitab Yambu A. Yang punya bisa dibuka. Ini dari Pondok Tahfidz Yambu'ul Quran Kudus. Kita hadrah dulu ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila hadrat ikhwanin. Assalamualaikum khususon ila rohi Muhammad Sya'roni Ahmad Al-Hajj Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina walil mu'allimina amin. Kita akan membuka dimulai dengan gharib muskilat. Gharib muskilat merupakan aturan, salah satu aturan dari kita membaca Al-Quran. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kan nggak boleh ngawur, ya kan? Nggak boleh asal terjang, nggak boleh dibaca jengong semua, nggak boleh dibaca pendek semua. Mereka punya aturan. Nah, kalau aturan membaca Al-Quran, ya ada tajwid, ya ada gharib muskilat. Kalau tajwid kalian pasti sudah banyak yang belajar kan? Ada idhar, ada idgham, ada ikhfa, ada mat. Nah, semuanya sudah dijelaskan di tajwid. Oke. Nah, di sini Budian akan menjelaskan tentang gharib muskilat. Gharib muskilat itu apa sih, Bu? Gharib muskilat itu kalau kata kiainya Budian atau ustadznya Budian itu bacaan-bacaan yang aneh, bacaan-bacaan yang nyeleneh. Maksudnya gimana, Bu? Nah, kalau gharib muskilat ini bacaan yang kayak nggak semestinya gitu loh, Cah. Misalkan, loh di Al-Qur'annya itu kan ada alifnya, Bu. Kok malah dibaca pendek? Nah, ada yang kayak gitu. Ini seharusnya ini dibaca panjang kalau yang secara langsung kita lihat, tapi sebenarnya itu dibaca pendek. Nah, kalau di gharib muskilat itu akan dibahas di ayat-ayat tertentu seperti itu. Jadi dia bukan bacaan yang semestinya atau bacaan-bacaan yang nyeleneh. Kalian tahu ismam kan? Bacaannya pasti kalau orang yang baru belajar Al-Quran pasti aneh. Kok ada mencucu-mencucu gitu ya cara bacanya. Nah, di gharib muskilat itu nanti dibahas. Seperti itu. Kita buka halaman 1. Nah, yang pertama kita pelajari adalah hukum alif. Alif yang didahului fathah tetap dibaca panjang. Nah, di Al-Quran itu ada 3. Yang pertama adalah ang-tohiro. Jadi alifnya tetap dibaca panjang, tapi sebelumnya didahului sama fathah. Ang-tohiro. Yang kedua bima kasabah. Bima kasabah. Yang ketiga wama dzolamuna. Wama dzolamuna. Nah, bisa disimak ya di bukunya masing-masing. Ang-tohiro. Ro-nya tetap dibaca panjang. Ang-tohiro. Kita baca ke ayatnya. Jadi ang-tohiro ini di surat Al-Baqarah ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla wa ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an dhahira baitiya lit-ta'ifina wal 'akifina warruk'is sujud. Nah, itu bacaan an dhahira dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah. Jadi nggak semuanya ada, Cah. Hanya di beberapa ayat tertentu, salah satunya di Al-Baqarah ayat 125. Kemudian bacaan alif yang didahului fathah tetap dibaca panjang. Yang kedua ada bima kasabah. Ba-nya tetap dibaca panjang.
bima kasaba. Nah, bisa disimak. Di sini bima kasaba di surat Al-Maidah ayat 38. Was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Nah, seperti itu. Jadi kalau baca Al-Quran, tartil juga, makhraj juga harus diperhatikan. Dan ini yang paling sering dilupakan sama anak-anak, layar panjang. Layar panjang, mat ya Cah, mat itu nanti harokatnya harus lebih panjang. Ada yang 5 alif atau 2,5 harokat, ada yang 3 alif atau 6 harokat. Jadi nanti disesuaikan, ya. Banyak sekali yang belanjur aja, jadi kayak cepet banget ngajinya, jadi tanpa memperhatikan layar panjang. Kemudian yang ketiga, alif yang didahului fathah yang ketiga, wa ma dzalamuna. Nah-nya tetap dibaca panjang, wa ma dzalamuna. Nah, kita langsung ke ayatnya. Wa ma dzalamuna ini di surat Al-Baqarah ayat 57 juz 1. Jadi nggak semuanya ada, hanya di ayat-ayat tertentu. Kita baca ya bareng-bareng. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadlimun. Nah, tadi ayat-ayat yang kita baca adalah alif yang didahului fathah tetap dibaca panjang. Tadi ada apa aja Cah? Yang pertama ada an-tuhiro, yang kedua ada bima kasaba, yang ketiga wa ma dzalamuna. Nah, ketiga tadi harus dibaca panjang alifnya, ya. Jadi nggak dibaca pendek, dan hanya ada di surat-surat tertentu. Yang an-tuhiro tadi di surat Al-Baqarah ayat 125, kemudian yang bima kasaba di surat Al-Maidah ayat 38, dan wa ma dzalamuna di surat Al-Baqarah ayat 57. Jadi mungkin sekian pelajaran dari Budian. Nanti minggu depan lanjut ke alif yang didahului fathah, di akhir kalimat dibaca pendek. Nah, tapi kita belajar yang satu bab itu dulu. Mungkin sekian dari Budian. Apabila banyak kekurangannya, Budian mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.